Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 12 September 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31 dengan tema Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Ia akan mengirim penolong yang lain untuk menyertai para murid selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Kudus. Ajaran Yesus ini sangat bersifat pribadi. Hanya murid-muridnya lah yang tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai para murid selama-lamanya. Ada satu hal yang harus dan wajib dilakukan oleh para murid untuk hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka harus mengasihi Tuhan Yesus dan hidup menurut segala perintah yang Yesus ajarkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kasih kita kepada Tuhan Yesus dapat dibuktikan melalui menuruti perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti perintahnya, maka kita akan dipersatukan dengan Kristus. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 20. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, menuruti perintah dan firman-Nya, maka kita akan mengalami kasih Bapa. Maka Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita. Jawab Yesus, jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Kesatuan antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Tuhan Yesus, dan antara kita dengan Roh Kudus diikat oleh kasih dan ketaatan akan firman Tuhan. Oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan, kita harus hidup dalam kasih dan ketaatan akan firman Tuhan. Peran dan fungsi Roh Kudus sangat vital dalam kehidupan para murid. Fungsi dan peran utama Roh Kudus dalam kehidupan para murid adalah menolong dan menyertai para murid dalam tugas pelayanan dan pemberitaan Injil. Para murid membutuhkan Roh Kudus untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selesai melaksanakan tugas penebusan dosa manusia, Tuhan Yesus melihat bahwa pelayanan dan pemberitaan Injil yang dilakukan para murid sangat berat. Karena itu dia meminta Bapa mengirimkan penolong yang lain yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Peran dan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan para murid lainnya adalah mengajar segala sesuatu kepada para murid Yesus dan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Kita sangat mudah melupakan ajaran Tuhan dan firman-Nya. Tetapi melalui Roh Kudus yang diam di hati kita, Ia akan terus mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan firman-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, taat dan melakukan segala perintah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Maka kita akan mengalami kepenuhan kasih Bapa. Roh Kudus akan diam di hati kita, menjadi penolong, penghibur, menguatkan, dan menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan dari roh-roh dunia yang berusaha membuat kita jauh dari kasih Bapa dan Tuhan Yesus, serta damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.